Kita semua? Kita semua kita doa. Mungkin ada yang ditanyakan, belum ketemu. Karena? Apa tanyakan silakan. Oh ya, sangat. Biasanya membuka itu manusia. Aku ini mengalami dulu, kalau ngerti baru. Apa? Tadi ya. Itu sama Andre. Kalau belum kita doakan Pak Ron untuk kita mulai. Terima kasih Pak. Kiranya kami akan memberi berkat rohani dengan sepenuh hati kami. Dengan sang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kemarin berbicara tentang dosa. Ada orang berkata bahwa dosa warisan. Ya. Nah, pandangan seperti ini salah. Jadi bukan anak yang kena, tetapi kena dampak. Sama halnya kalau orang tua itu mencuri, kan orang anaknya tidak dihukum, tetapi dampaknya adalah dikatakan sebagai anak pencuri. Itu memalukan. Ya kan? Itu sangat memalukan dan menyayat hati. Makanya dikatakan bahwa kekristenan Timur melihat dalam diri manusia sebagai hasil yang melekat dari gangguan hubungan dengan Allah. Istilah dosa asal atau propato kritikon amartema atau dosa leluhur itu tidak menunjuk pada kesalahan warisan, namun pada status hubungan yang telah patah antara hubungan benar kita dengan Allah, tetangga, diri, dan juga dunia alami yang tercipta. Jadi putusnya manusia dari Allah karena menggunakan kehendak bebas itu pecah semuanya. Bukan hanya dia dengan Allah, tetapi juga manusia antar manusia, manusia dengan jagat, jagat dengan jagatnya, dan tetangga juga. Makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah merupakan suatu inti dari semua ciptaan. Dikatakan sebagai mikrokosmos atau jagat kecil. Nah, kita melihat pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Dampaknya alam juga jatuh. Alam juga rusak. Manusia makan binatang, binatang makan manusia. Berarti kalau demikian kejatuhan manusia itu mempunyai hasilnya sangat fatal di dalam hubungan antar manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam, alam dengan Allah. Ya. Tetapi terlepas dari kehancuran asal ini, dosa asal ini, di sana tetap ada kemanusiaan yang asli. Di sana tetap ada kemanusiaan asli. Dosa itu kan menurut Florosi apa? Sebagai benalu. Benalu yang ditempelkan kepada pohon. Pohonnya kan masih ada. Tetapi benalu nempel, ini yang merusak. Tanamannya tidak segar. Makanan yang harusnya dimakan oleh tanaman itu sudah tidak semua. Nah, ini adalah menunjuk kepada keberdosaan, kelayuan, dan ketidakberesan dalam hidup manusia.
Makanya dikatakan bahwa meskipun dosa itu ada, tapi tidak pernah menghancurkan keberadaan manusia yang asli. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Calvin mengenai dogma total depravity itu nggak benar. Kalau ada dosa total depravity, manusia sudah tidak punya kesadaran akan kasih. Tidak ingin bergaul dengan yang lain. Atau ingin mencari Allah, tidak. Karena sudah bejat total. Nah, ternyata meskipun manusia itu berdosa, masih ada kerinduan. Ya kan? Ingin bertegur sapa dengan Allah, ingin mendekat Allah, dan juga menyatu dengan Allah. Ya, maka dikatakan, ya, di sana tetap ada kemanusiaan yang asli, sejati, dan berbagai unsur yang dialami dari gambar Allah bahwa fungsi setidaknya cukup bagi umat manusia untuk mempunyai pengetahuan tentang Allah dan sebagai hasilnya dapat berbicara secara etika itu baik. Ya kan? Berarti kalau demikian gambar Allah itu masih ada nggak? Masih. Ya, masih ada. Karena ada naluri untuk berbuat baik, naluri untuk berbicara dengan baik, naluri untuk berkata-kata dengan baik kepada manusia. Bahkan mengasihi. Ya. Jadi kalau demikian memang itu ditanamkan di dalam kalbu. Makanya ada Taurat dalam daging itu. Sadar, walaupun sudah rusak, saking kapasitas moral manusia ini telah diidentikan dengan pemikiran etika ortodoks seborongan moral. Ya, pengertian etika dan penutuan diri sendiri. Ya, karena itu berbicara tentang etika di dalam gereja ortodoks tidak pernah terlepas dari apa? Allah. Karena dasarnya di Allah. Nah, sini yang membedakan antara bahasan-bahasan kita dengan etika-etika di dalam atau di luar ortodoks. Hasil pemikiran. Makanya dikatakan apa kalau Pak Paroni mengatakan apa ya? Buah ideologi ya dari manusia untuk diterangkan. Kalau kita tidak dikatakan oleh Allah menurut gambar manusia untuk merefleksikan dan menerjemahkan sifat itu manusia kalau nggak gambar Allah lagi yang bagus tapi sudah rusak ya tapi sudah rusak bukan nggak menjadi gambar Allah sudah menjadi gambar Allah tapi sudah rusak kalau istilah teologi ortodoks katakan redup sudah samar. Nah, terus katakan, ya, dorang moral itu merupakan kapasitas universal dan praktek umat manusia untuk memahami berbagai peristiwa dan pengalaman berbagai ciri khas etika. Karena etika Kristen yang ada ini adalah merupakan refleksi pantul karakteristik Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau demikian, manusia itu mempunyai suatu tanggung jawab moral karena manusia itu gambar Allah. Makanya dikatakan image of the image, gambar dari sang gambar. Mengapa dikatakan gambar dari si gambar? Karena manusia pola dasar diciptakannya siapa? Gambar. Firman itu. Jadi logikanya sebenarnya kalau kita melihat di sini, orang-orang itu harus Kristen. Jadi kalau orang tidak Kristen itu ya nggak normal. Ya nggak? Orang itu harus Kristen. Kalau nggak Kristen nggak normal. Makanya tidak bisa menjelaskan tentang keberadaannya itu bagaimana. Ya kan? Nah, di dalam gereja itu sangat jelas ditekankan seperti itu. Terus
anu ya Mas, kok agak anu. Mana sih anu? Ya, ya. Ini agak anu. Mungkin ada yang tanya, perlu saya lanjutkan. Rasional. Istilah pengertian etika itu digunakan untuk menjelaskan kegemaran kita untuk membuat berbagai penilaian etika. Ya. Jadi etika-etika yang kita miliki sebenarnya adalah untuk memperbaiki. Ini enggak. Ini enggak jelas. Mungkin kalau saya enggak kata. Ya itu ya. Ini nih Pak. Jelaskan gitu. Dua bersama dalam praktek mereka itu tak dapat dibedakan. Untuk menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya itu terberkati dengan suatu kehidupan kita dengan siapa? Untuk membeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam penciptaan, di dalam kitab Kejadian itu jelas sekali bahwa ketika menciptakan di luar manusia, jadilah. Ya, tetapi ketika menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti untuk membedakan antara manusia dan binatang, antara manusia dan pohon-pohonan dan lain sebagainya, bahwa manusia itu lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan oleh Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai crown of creation atau mahkota penciptaan atau dikatakan king of the world, raja dunia. Berarti mempunyai derajat yang melampaui apapun di dalam kehidupan ini. Jadi kita ini adalah manusia betul-betul luar biasa. Maka dikatakan ya, untuk memahami dan menilai berbagai peristiwa dari suatu perspektif etika itu mengisyaratkan dan melahirkan kapasitas untuk memilih antara berbagai alternatif etika. Ada kapasitas, ada kemampuan, ada keberbisaan di dalam hidup manusia untuk memilih mengenai etika yang pas atau tidak. Yang menentukan yang pas atau tidak apa? Bebas. Hati nurani. Ya kan? Kita ada hati nurani. Lah itu namanya hati nurani di sini adalah merupakan apa? Itu tidak hanya dilihat dari apa? Dari alam kalau kita melihat ya. Tetapi dalam diri manusia ini menyadari wahyu hati nurani. Wahyu juga dapat dilihat melalui sejarah dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau demikian memang Allah itu segala dalam kehidupan kita selama. Jadi jangan katakan bahwa surga itu ditentukan oleh Allah. Gitu kan? Manusia tidak bisa memilih seperti roh tawayangnya. Jadi secara etika penentuan diri sendiri. Jadi ada kemampuan untuk aku ini kemana arahnya. Ya kan? Aku ini kemana arahnya. Ya?
Jadi kalau demikian jelas bahwa bukan Allah yang menentukan surga dan kita ini, aku itu kemana? Nah, kalau pada waktu kita hidup di jagat ini, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dari Allah atau tidak selinier dengan Allah, yang pernah berharap kita masuk surga. Ya kan? Karena surga itu tempat bukan? Bukan. Mungkin Mas Rudi apa? Selama ini surga gimana? Menurut Mas Rudi? Tempat ya? Bukan. Penyatu tunggal. Ya, penyatu. Makanya perjamuan kudus, sakramen-sakramen dalam gereja adalah merupakan sarana kita masuk di dalam surga. Nah, kalau seperti itu, kira-kira bisa nggak dikatakan bahwa sakramen-sakramen dalam gereja itu lama atau simbol? Bisa nggak? Ya tidak. Kalau sakramen dikatakan suatu simbol lambang, maka kita tidak bisa menjadi pada sang sosok. Siapa? Kristus. Nah, kalau kita tidak menjadi pada sang sosok, berarti kita tidak selamatkan. Makanya, kalau kita mengatakan believe in Christ, everything will done, we're going to be saved. It's not like that. We have to do right all the time. Terus sakramen ini. Ya. Makanya sakramen dalam gereja itu sangat penting. Tetapi jangan juga menjadi momo. Nek 3 kali tidak sembahyang, itu tidak valid. Lah kita ambil situasinya toh. Nah, kalau kita tidak punya gereja, tidak punya imam, itu dikatakan nggak valid, itu ajaran mana? Itu dalam kondisi kan, kalau tidak ada gereja, ya Allah itu tahu, kecuali ada imamnya 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu tidak ke gereja, ya ada di ekskomunikasi, dikucilkan. Atau dapat dikatakan ada disiplin. Kalau nggak ada gereja, ya jangan dia meden-medeni lah umat. Maka kanonnya juga tidak seperti karena etika Kristen di dalam bergereja itu hadir itu tidak jaminan. Ngerti? Kalau orang itu dari memantulkan sifat Allah gitu ya. Ya. Itu namanya orang mendapat rahmat. Jadi dia memantulkan sifat Allah. Orang bilang teosentris. Nah, orang memantulkan sifat Allah kan kata-katanya betul-betul ya Kristus. Tapi Romo, itu belum tentu nanti orang-orang itu masuk neraka semua. Karena nanti itu ya. Padahal saya katakan pada dalam 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan diyakini oleh hukum Taurat. Berarti kalau demikian di dalam diri manusia itu ada Taurat di dalam daging. Nah, kalau orang tidak mengenal Injil, tidak dibaptis dan lain sebagainya, yang menjadi hukumnya adalah Taurat di dalam daging. Ngerti? Itu Taurat dalam daging itu yang menjadi hukumnya. Nah, Taurat dalam daging itulah yang menentukan you will be in heaven or not. Depend, you use your free will. Ya? Ya. Orang yang sudah dibaptis sama orang yang belum dibaptis. Tetap roh yang orang dibaptis itu roh yang dirahmati. Roh yang orang yang belum dibaptis belum mendapatkan rahmat.
Hidup ya, tetapi rahmat jaminan menjadi Kristus. Kan gitu kan? Nah, semua dapat rahmat, tetapi rahmat menjadi Kristus. Makanya orang Kristen dikatakan sebagai Kristus kecil. Nah, dikatakan image of the image, gambar dari sang gambar tadi. Ngerti? Itu dalam baptisan tadi. Baptisan. Jadi begitu manusia itu dibaptis, dia langsung mendapat roh yang dirahmati. Dirahmati, roh yang dirahmati. Maka dikatakan, coba, Efesus 1:13. Ya, Efesus 1:13. Di dalam dia firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga dimeteraikan dengan Dimeteraikan. Ya kan? Artinya disegel menjadi apa? Menjadi gereja atau Kristus kecil. Nah, ini diibaratkan sebagai apa namanya? CD. Nah, di dalam ya CD istilahnya kan rusak, itu krismasi yang rusak. Yang dikatakan oleh Protestan itu adalah krismasi. Meterai Roh Kudus, meterai. Nah, pada waktu kita dibaptis ini, kita dirahmati dan disegel menjadi bagian daripada gereja. Berarti pada saat kita dibaptis itu kita langsung menerima dua sakramen. Kan ada tiga yang ada mengenai baptisan, terus mengenai krismasi, pemeteraian, terus perjamuan. Itu satu paket. Satu paket. Gampangnya gitu. Orang yang dibaptis itu otomatis jadi begitu. Jadi orang yang Krisma itu berarti pemeteraian di roh. Iya, pemeteraian segel. Kamu milikku, gitu loh. Intinya gitu aja. Segel. Itu siapa yang itu miliknya Tuhan. Gitu loh. Ya kok ini ya. Gitu. Krisma itu tabungannya gini. Berarti setelah kita di Islam, bangkit dari Islam, kita dimeteraikan. Jadi kalau di Islam itu kita tanda tangan kontrak. Aku mau jadi gini Tuhan. Kamu disegel. Berat. Jadi sebetulnya gitu. Gampangnya gitu. Ada lagi? Mas? Ya? kalau orang yang pernah di agama lain ya, dia dimeteraikan pembiaran Oh, iya. itu kemudian dia itu baptis gimana? Di dalam gereja ortodoks sebagaimana kita ketahui, ada kan namanya sakramen pengusiran setan, yaitu dihilangkan di situ. Jadi sebelum orang masuk di dalam baptisan kan ada pengusiran setan, bacaannya lama sekali. Ya tentu saja rontok di situ. Saya pernah. Kemarin kan takut kan? Kemarin kan kata takut kan? Ya itu. Jadi gimana? Jadi masih ada enggak? Doa. Oke? Ada lagi? Mas Rudi? Tentang surga itu Romo. Ya kita itu kan ada apa yang di surga. Itu kan seperti kan menunjukkan tempat. Apakah itu kan sebenarnya yang salah? Bukan tempat itu kadang-kadang bahasa apa ya? Bahasa isyarat. Kalau kata Bapa yang di surga, berarti dia berada di tempat yang suci. Berarti dia berada di tempat yang murni. Tempat di sana, I don't know about that. Because itu adalah beyond something. Beyond everything. Jangan kalau kita sudah bicara alam, bicara kota. Oke? Kita sedang berbicara tentang metafisika. Oke? Melebihi pemikiran. Bahkan kita tidak bisa mengayal itu. Bagaimanapun kita tidak menentukan.
Ya kita nggak tahu esensi Allah, nggak tahu kita. Ya, seperti Allah naik menyediakan tempat bagimu dalam Yohanes 14. Memangnya tempat itu lebih besar daripada Allah? Ya kan? Jadi nggak bisa. Tempat itu nggak bisa memadai Allah. Oke? Jelas? Ada lagi? Mas Alfon? Ada? Enggak? Mas Rudi, ada yang ditanyakan? Antara bingung dan mau tanya apa bingung. Masih bingung ya? Oke, kita lihat udah. Ya? Pertama di bingung, saya kan membuang yang lama itu. Ya, akan tapi kesadaran itu lebih daripada sekedar profesor akan informasi moral. Jadi dia bukan hanya sebagai seorang guru besar tentang informasi moral, tidak. Kesadaran itu lebih tinggi karena apa? Kesadaran itu adalah merupakan Taurat di dalam daging. Ya kan? Bahwa itu tidak bisa kok tidak bisa diajar kok. Itu adalah merupakan apa? Ketusan hati nurani akan mengerti tentang Allah dan juga karya-karyanya itu kesadaran. Oke? Maka katakan tidak hanya ungkapan moral seharusnya, namun itu berdiri sebagai hakim batinnya atas berbagai motif seseorang, niat dan nilai. Jadi kesadaran itu bahkan dikatakan sebagai hakim. Ya kan? Coba kalau kita nyolong, kita mungkin dengan orang nggak tahu ya. Tapi kesadaran, kamu tadi lo mencuri kan gitu. Kamu tadi lo berbuat ini salah. Itu kan selalu bertentangan di dalam hati, selalu tarung antara iya dan tidak. Itu kesadaran dan itu dikatakan sebagai Taurat di dalam daging. Itulah nanti yang menentukan kita ketika kita tidak kenal dengan Injil, tidak kenal dengan Kristus. Itu Allah menghakimi berdasarkan kesadaran itu yang ada di dalam Taurat. Makanya kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak kenal dengan Kristus di jalan raya itu pasti dia selamat. Siapa kalau mengatakan? Ya kan? Ada orang mengatakan gitu kan? Ada. Lalu Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kok mengatakan seperti itu? Gimana sih? Ya kan? Seakan-akan dia itu lebih tinggi dari Allah, bisa menentukan keselamatan. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi kadang di sebelah sana juga akhirnya membuat suatu meringankan manusia pasti masuk surga ini. Ya kan? Dan neraka itu dikatakan sebagai penjara. Kalau pada waktu di jagat ini dia melakukan dosa kecil, pada suatu saat itu akan dilepaskan dan masuk surga. Tidak ada orang yang masuk neraka. Ini juga kebablasan. Siapa itu? Ya, kita tahu sendiri ajaran mana itu. Nggak usah saya sebut. Ya kan? Nah, muncul dari penciptaan kita dalam gambar dan rupa Allah, dua standar pokok moralitas menghadirkan diri mereka sendiri pada kesadaran manusia. Yang pertama merefleksikan struktur baik, ya, seperti terlihat dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi yang Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau demikian moral atau penciptakan sebagai gambar dan rupa Allah itu adalah refleksi dari Tritunggal. Makanya manusia itu harus berhubungan dengan yang lain. Ketika manusia memisahkan diri dari yang lain, maka manusia itu dikatakan telah mengingkari atau menyangkal keberadaannya sebagai gambar Allah. Nah, kalau sudah menyangkali keberadaan sebagai gambar Allah, maka dia menolak Allah. Kalau sudah menolak Allah berarti masuk neraka. Jadi implementasi seperti itu.
Jadi melihat moral, melihat apa saja, itu dasarnya Tritunggal. Bahkan melihat Pancasila itu juga melihat dari sana bisa dapat punah. Maka dikatakan bahwa Tritunggal ini betul-betul bukan karangan. Ini adalah merupakan suatu ilham dari Allah yang diberikan pada manusia melalui gereja untuk menjelaskan tatanan dunia secara utuh. Coba mengenai kita berbicara mengenai banyaknya manusia yang terdiri dari hipostasis itu kan tidak diperlukan, tetapi sebagai kekayaan yang menyatukan. Karena apa? Hipostasis yang berbeda dalam manusia itu satu esensi di dalam kemanusiaan. Sama dengan Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya hipostasis berbeda, tapi tidak dipisahkan karena apa? Satu esensi di dalam kealahan. Nah, berarti kan kita bisa menjelaskan apa saja. Ya, dasar negara itu pun bisa dijelaskan melalui fondasi Tritunggal Maha Kudus. Oke? Jadi kalau Tritunggalnya salah, ya jangan katakan kamu nggak bisa menerangkan itu, ya memang nggak bisa. Karena memang dasarnya Tritunggal, apalagi orang menolak Tritunggal itu sudah luar biasa pinternya kan gitu kan. Itu luar biasa pinternya itu. Nah ini yang banyak orang, I know Tritunggal, the whole Trinity, but to explain that is very difficult and even do not understand that. Nah kita perlu untuk apa? Untuk menjelaskan seperti itu, gitu. Terus katakan ya, sebagaimana yang diuraikan di atas, ada beberapa dasar dan standar yang tak dapat dihindari untuk hubungan manusia dalam komunitas pribadi-pribadi yang tidak bisa dirusak kecuali dengan kerugian besar bagi semua. Kalau kita ingin menghancurkan, ya udah, nggak usah ngerti Tritunggal, ya kan? Karena berdasarnya di sana, dasar di sana. Tetapi di sini katakan ya, ini adalah suatu standar yang cukup sulit untuk mencapai bahkan suatu ukuran teosis. Ya, suatu ukuran teosis. Standar moral itu melampaui sekedar kebiasaan pendirian, ya, dan berbagai tradisi sosial. Ya kan? Mobil. Standar moral. Karena apa? Standarnya siapa sih? Allah. Standarnya kita tuh Allah, bukan manusia-manusia yang lain. Kalau manusia-manusia yang lain, itu relatif. Nah, kalau standar Allah kita tidak mungkin dapat mencapai itu. Makanya di sini rahmat itu perlu. Gitu loh. Jadi rahmat itu perlu untuk mengerti itu semua. Ya. Sebab teosis itu dicapai. Bahkan dalam beberapa ukuran, hubungan kasih dalam Tritunggal Maha Kudus harus dikomunikasikan sebanyak mungkin dengan makhluk tercipta. Harus merefleksikan diri secara sadar dengan yang lain, lingkungan, dan bahkan dengan diri sendiri. Mencakup semua. Hubungan dengan yang lain, hubungan dengan lingkungan, hubungan pada dirinya sendiri. Itu dasarnya Tritunggal. Mengapa tidak dikatakan kita tidak bisa dengan yang lain? Lingkungan termasuk alam. Ya alam itu adalah merupakan suatu bagian daripada kita. Coba kita lihat, di dalam penciptaan itu kan banyak sama kan? Kalau berproduksi, jadilah. Itu dalam apa? Dalam bumi gelap gulita dan roh Allah melayang. Itu kan ada fermentasi mengenai zat-zat yang ada. Dari situ dilempar, jadilah langit, jadilah bumi. Akhirnya inti daripada apa yang diciptakan itu adalah manusia, debu dan tanah. Makanya manusia dikatakan sebagai apa? Inti atau mikrokosmos. Adalah kesimpulan daripada jagat. Ya. Jadi apa saja kita bisa menjelaskan tentang moral itu
berdasarkan Tritunggal Magus. Ada yang tanya di sini? Ya. Tadi mengenai masalah manusia dan harus sebagai makhluk sosial. Ya. Karena dia mencerminkan Mm-mm. karena katanya orang yang di dalam biara yang khusus dia menaruh dirinya sendiri di dalam satu kamar untuk dia kan tidak bersosialisasi. Nah, logikanya gimana nih caranya dia? Ya, itu kalau kita tarik kembali kepada monasteri rahib. Aku terpisah, tapi aku tidak terpisah. Secara badan terpisah dengan manusia lain, tapi the prayer of that rahib, that habib itu untuk apa? Untuk alam, untuk manusia. Berarti dia tetap manusia yang sosial. Sosial kan tidak harus berbagi dengan manusia yang lain, dengan alam juga kan. Kalau demikian manusia itu adalah tetap sosial, Pak. Tidak bisa terpisahkan dari yang lain, tidak bisa. Oke, jelas. Ada lagi? Ini kalau hipostasis manusia kan berarti kesadaran manusia juga. Kesadaran akan aku, Tentang dirinya. yang harus maksudnya lepas dari hukum Taurat itu kan. Taurat yang ada. Bukan hipostasis itu artinya keberadaan yang mempunyai kesadaran akan aku. Gimana harus belajar? Kesadaran akan aku itu menunjuk bahwa hipostasis itu pribadi. Jadi Bapak itu punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri, dan roh punya pribadi sendiri. Itulah dikatakan hipostasis. Yang maksudnya penjelasan tentang hipostasis manusia itu. Ya pribadi tadi, dijelaskan apa lagi? Bahwa dia punya kesadaran akan dirinya, bahwa dia adalah manusia. Demikian juga roh itu mempunyai kesadaran dirinya sendiri bahwa dia bukan termasuk dalam lingkup manusia, tetapi lingkup ilahi. Seperti itu. Mengenal dirinya sendiri. Ya, jelas. Ada lagi? Mas Alfon? Nah, kita sampai titik ya. Dengan demikian kesadaran adalah tempat di mana norma-norma etika dasar dan cara-cara yang lebih tinggi dari hubungan antar pribadi ditangani dalam kehidupan moral Kristen. Ya, lebih perhatian bagaimanapun harus diberikan pada norma-norma kehidupan etika pada poin ini. Pertama, dari ini diidentikan sebagai hukum moral alami, dan kedua adalah etika Injil, memberitakan tentang moral yang ada di dalam hidup manusia. Kan kata Injil kan evangelion, pemberitaan, dan moral ini diungkap yang merefleksikan Allah di dalam hidup. Oke? Cukup? Ada lagi? Ada lagi, Mas Rudi? Ya. Kenapa? Sementara kalau rahmat itu sendiri merupakan pemberian, bukan upaya dari manusia sendiri, dan bagaimana kita bisa diberi rahmat. Ya, maka dalam gereja itu memberikan suatu sarana ya apa? Sakramen. Rahmat itu diberikan pada kita melalui sakramen. Nah, makanya kalau kita ini menganggap sakramen sebagai suatu lambang, jangan pernah berharap kita diselamatkan.
Ya kan? Makanya dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu jelas bahwa kalau demikian makna daripada sakramen itu atau keselamatannya tak lain dan bukan adalah penyatu tunggalan. Jadi surga itu penyatu tunggalan, Mas, bukan tempat. Oke? Jelas. Nah, ini sedikit aja penjelasan banyak itu kan. Nggak bisa dikit. Keberadaannya bagaimana, I don't know. Gimana ada Tuhan? Meskipun itu seperti neraka, ya itu surga. Jadi ada Ya. apa yang mati meskipun di neraka, dia kan neraka Dawi, tapi juga ada Tuhan itu surga. Jadi gimana ada Tuhan? Itu lagi Tuhan. Jadi surga jangan mikir kita yang ada kejadian itu. Ada lagi, Mas Rudi? Di gereja itu juga surga nih. Gitu. Gereja itu surga. Itu surga yang itu. Makanya terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang lah. The kingdom is meaning heaven himself. Karena apa? Karena ada suatu sarana penyatu tunggalan dan di dalam gereja ini segala sesuatu telah diubah menjadi suci dan sebagai sarana rahmat untuk menyatu tunggalkan kita dengan Allah. Makanya sakramen itu sampai rahmat yang tidak kelihatan disampaikan melalui yang nampak pada yang nampak itu mana sakramen. Makanya Bapak kami itu sudah di bumi di surga. Iya. Oke. Sebenarnya baptisan Roma itu kan menghubungkan kita ke gereja Efesus, gereja Korintus. Iya. Baptisan itu. Makanya kenapa harus dibaptis di dalam Al-Quran? Itu ketika kita dibaptis kita itu terhubung dengan orang-orang di Efesus zaman dulu, gereja-gereja kuno itu. Kita terhubung dengan mereka. Nah itu kan, ya kan itu surat itu sebenarnya bukan untuk kita kan. Karena gereja di Efesus. Tapi ketika kita dibaptis, otomatis itu surat. Itulah namanya Katolik. Itulah namanya AM. Gitu loh. Jadi kalau kita berbicara ini memang luar biasa ya. Bagian kemanusiaan kita bersama yang diberikan dan dibagikan itu adalah hukum moral alami. Dapat saya katakan, bagian kemanusiaan kita bersama yang diberikan dan dibagikan itu adalah hukum moral alami. Apa? Karena apa? Karena kita moral ini berbicara tentang kesatuan tunggal kan refleksi daripada karakteristik Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian dan itu kita pantulkan dan itu dibagikan pada yang lain, saling mengisi, saling mengasihi dan lain sebagainya. Makanya manusia itu tidak bisa gak mengasihi, ya kan, gak bisa gak mengasihi. Berarti mengasihi itu pun perlu disakramenkan kan gitu kan, di dalam gereja. Pembersihannya dalam melalui sakramen. Oke? Terus tradisi Ortodok Timur memegang bahwa ada standar perilaku moral pan manusia atau manusia keseluruhan yang diakui oleh semua orang dan dirumuskan dalam sejumlah cara. Banyak hal yang mengekspresikan kasih dalam cara apa kan? Dengan memberi uang. Kata-kata orang kasih enggak juga dengan kata-kata, dengan senyum itu kan kasih juga. Itu bisa diutarakan yang menunjukkan bahwa kita ini loh sedang berbagi di dalam apapun yang Allah miliki dalam berbagai macam cara kepada manusia-manusia yang lain. Ya? Salah satu perumusan yang terbaik dan sangat lengkap dari hukum moral adalah dikalog atau 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, itu adalah merupakan suatu dan ini ditanamkan di dalam kalbu kan. Kita tahu walaupun kita tidak pernah membaca Alkitab, membunuh itu salah, mencuri itu salah, berbohong itu salah. Itu kan dikalog
yang ditanam di dalam kalbu. Artinya Taurat di dalam daging. Ya, makanya kalau orang nggak kenal Kristen, terus tahu-tahu budi baiknya seperti orang Hindu Barat. Ngerti? Ya? Nah, 10 perintah seperti yang ditemukan dalam Perjanjian Lama itu mewujudkan gagasan dasar akan kesamaan. Sama dalam penggunaan yang fair atau yang tidak tebang pilih atau yang jelas dalam referensi pada hubungan manusia yang mendasar dan sangat dasar. Berbagai larangan ini membentuk suatu standar hakiki untuk keberadaan kehidupan semua manusia dalam masyarakat. Jika dalam larangan dari Dikalog atau 10 firman Allah itu dicadangkan sehingga membuat apa yang mereka larang itu menjadi berbagai persyaratan moral positif. Kan ada jangan membunuh dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya mendorong kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Artinya kita hidup suci. Dan itu kan kodrat manusia. Ya kan? Jadi Taurat ini bukan hukuman sebenarnya. Itu adalah sesuatu suci yang bisa mengarahkan kita kepada moral yang baik untuk menyambut datangnya sang moralis siapa? Kristus. Ya, untuk menyambut datangnya sang moralis Kristus. Terus katakan demikian juga, ya. Salah satu dari mereka atau dari moral-moral itu akan menyebabkan bubaran kehidupan sosial sebagaimana kita ketahuinya. Dengan demikian jika kamu tidak mencuri, itu diubah menjadi perintah untuk kamu harus mencuri. Ya. Nah, kita akan melihat segera kehancuran sistem seluruh ekonomi kita. Ada karakter bukti daripada hukum alami yang dimengerti dalam pola ini. Itu juga bagaimanapun etika dasar yang tidak dapat mengatasi masalah kehidupan lebih halus dan kompleks. Selanjutnya itu adalah etika tingkat rendah yang melayani untuk mendukung institusi-institusi dasar dalam kehidupan antar pribadi dan sosial, namun tidak membahas masalah motif dan niat yang lebih sensitif dan etis, yaitu kehidupan batiniah. Ya, jadi ada dasar semua di dalam kalbu ini. Jadi kalau kita melihat di sini, kekristenan itu kan batin ya. Ya kan? Dan selama ini kita tidak pernah diajar tentang seperti ini. Oke? Ada yang tanya? Kalau nggak tanya, kita tutup. Untuk kita teruskan. Ada? Pak Herman? Sudah. Ya, Mas Rudi, silahkan ditutup untuk pelajaran hari ini.